pembelajaran online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel ini kita pelajari di kelas 7 jenjang SMP. Nah, bagi kalian yang jenjang 7 wajib tonton video ini sampai dengan selesai. Cekidot! Sebelum kita belajar tentang struktur teks fabel, alangkah baiknya kita belajar tentang pengertian fabel itu sendiri. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak atau budi manusia yang digambarkan oleh hewan. Ada 3 poin penting yang ada di dalam teks fabel. Yang poin pertama, poin kedua, dan poin yang terakhir yaitu. Nah, setelah kalian memahami apa itu teks fabel, sekarang tibalah waktunya untuk kita belajar struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu ada 4. Yang pertama yaitu bagian orientasi atau tahap pengenalan, di mana di bagian ini akan dibahas tokoh dan latar yang akan digunakan. Yang kedua, ada tahap komplikasi atau bagian munculnya masalah yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, ada bagian resolusi, yaitu bagian penyelesaian untuk mengatasi masalah yang ada. Dan yang terakhir, yaitu ada yang dinamakan koda. Koda adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Untuk lebih memahami teks fabel, perhatikan contoh berikut ini. Kisah burung bangau dan burung kolibri. Orientasi pada kisah ini yaitu burung bangau dan burung kolibri berteman sangat baik. Burung bangau bertubuh tinggi dan kurus, sementara kolibri bertubuh kecil namun sangat gesit. Mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu sama-sama suka makan ikan di sebuah danau. Komplikasi pada cerita ini ditandai dengan percakapan antara burung kolibri dengan bangau. Aku khawatir jumlah ikan di sini tidak akan cukup untuk kita makan bersama. Ayo kita lomba terbang untuk menentukan siapa yang dapat makan ikan di danau ini. Tantang kolibri pada burung bangau. Kolibri sangat yakin bisa mengalahkan burung bangau dengan kecepatan terbangnya. Burung bangau pun tak mau kalah. Ia menerima tantangan dari kolibri. Resolusi untuk memecahkan masalah ini ialah mereka berdua sepakat untuk mengadakan perlombaan. Garis akhir perlombaan ada di sebuah pohon tua di hulu sungai. Siapa yang berhasil sampai duluan, maka ia akan menjadi pemenangnya. Keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Kolibri terbang dengan sangat cepat, sementara bangau terbang dengan sangat lamban. Sepanjang perjalanan, kolibri sering teralihkan oleh bunga-bunga yang indah. Ia sering berhenti untuk menghisap sari bunga. Karena terlalu asik menikmati sari bunga, akhirnya kolibri pun bisa disusul oleh bangau. Melihat kolibri sedang asik menghisap sari bunga, bangau pun segera meninggalkannya dan tetap terbang. Kolibri sadar dengan keberadaan bangau, dan ia segera menyusul bangau dengan terbang sangat cepat. Saat malam tiba, kolibri merasa sangat lelah, dan ia memutuskan untuk istirahat sejenak. Sementara si burung bangau tetap berusaha terbang dan mencapai pohon itu. Keesokan harinya, ketika si kolibri terbangun dari tidurnya, ia merasa sangat terkejut karena dilihatnya si bangau sudah berada di garis finish. Itu pertanda bahwa pemenangnya adalah si burung bangau. Koda yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan atau ujian. Seperti burung bangau, karena ketekunannya, ia berhasil mengalahkan burung kolibri. Untuk materi tadi bisa kalian pelajari di buku terbitan Erlangga. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.